Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wakaf and Entrepreneur. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 Wakaf dan Entrepreneur, terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Hijri Lailatul Qadariyah dengan NIM 202102008 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Yang kedua ada Mia Dianita dengan NIM 19200109 dari Prodi Perbankan Syariah. Dan yang terakhir ada Niswatin dengan NIM 19200111 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Wakaf dengan dosen pengampau Bu Ajijah Mursyidah SHIMEI dengan judul Wakaf dan Entrepreneur. Adapun agenda yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian wakafpreneur, yang kedua, fungsi dan peranan wakafpreneur, dan yang ketiga, kompetensi nazir wakaf berbasis entrepreneur, yang keempat, tujuan dan strategi wakafpreneur, dan yang terakhir ada wakafpreneur di lingkungan kampus. Untuk pembahasan pertama ada pengertian wakafpreneur. Kita ambil dari kata wakaf yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waqafa. Asal katanya waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat, atau bisa disebut dengan mewakafkan. Nah, itu menurut bahasa Arab. Adapun menurut pendapat Imam Nur Aziz, yaitu wakaf dapat diintegrasikan dengan bisnis untuk menghasilkan dana secara produktif dan kepentingan umat. Nah, adapun pengertian dari entrepreneur. Nah, di sini menurut pendapat Richard Councillon, yaitu seseorang yang mengelola perusahaan atau usaha dengan mendasarkan pada akuntabilitas dalam menghadapi resiko yang terkait. Nah, itu pengertian dari wakaf dan entrepreneur. Bisa kita simpulkan, wakafpreneur dapat diartikan sebagai orang atau individu yang giat dalam melakukan kegiatan tentang wakaf. Itulah yang disebut dengan pengertian wakafpreneur. Adapun fungsi wakafpreneur terdiri dari 3 option. Yang pertama, option A, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Dan yang kedua, option B, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, option C, untuk kepentingan ibadah. Peran wakafpreneur. Dalam berbagai literatur sejarah, wakaf menjadi salah satu komponen pendukung dalam mencapai kesejahteraan umat, di mana bermulanya sejak Rasulullah menanamkan fondasi kehidupan, memberi pengajaran bahwa dalam setiap harta seorang muslim ada hak bagi orang lain. Nah, begitupun yang kedua, wakaf menjadi salah satu instrumen keuangan negara yang sangat penting selain zakat, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang giat dalam meningkatkan literasi wakaf. Adapun kelahiran BWI atau Badan Wakaf Indonesia yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan pewakafan Indonesia. Diagram pengelolaan wakaf. Data Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam atau Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010. Di sini menunjukkan bahwa ada 67% penggunaan tanah wakaf untuk tempat ibadah.
19% berbentuk makam, 9% berbentuk sekolah, 2% berbentuk panti asuhan, 2% lain-lain, 1% berbentuk pesantren, dan ada 0% berbentuk pertanian. Nazir Wakaf. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Agar pengelolaan wakaf berjalan dengan baik serta efisien dan bernilai ekonomis, maka harus ada kompetensi nazir wakaf berbasis entrepreneur. Di sini ada kompetensi knowledge, terdiri dari yang pertama, mengetahui hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan wakaf produktif. Yang kedua, mengetahui seluk-beluk usaha bisnis yang ditekuni. Yang ketiga, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Yang keempat, memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Yang kelima, mengetahui strategi atau cara bersaingnya. Dan yang terakhir, memahami praktik perwakapan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara. Kompetensi nazir wakaf berbasis entrepreneur yang selanjutnya yaitu kompetensi skill. Terdiri dari pertama, harus mempunyai pengalaman di bidang usaha bisnis. Yang kedua, memiliki pengalaman mengelola wakaf. Yang ketiga, memiliki pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat. Yang keempat, kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan, atau memotivasi dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaannya. Yang kelima, memiliki pengalaman mengikuti pelatihan nazir. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Kompetensi nazir wakaf berbasis entrepreneur. Kompetensi attitude. Yang pertama, memiliki sikap yang benar terhadap usaha yang dilakukan. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri dan keteguhan hati. Yang ketiga, senantiasa berorientasi memuaskan pelanggan dengan layanan dan produk yang berkualitas. Yang keempat, senantiasa mengelola usaha dengan transparan dan akuntabel. Yang kelima, komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Dan yang terakhir, tepat waktu. Badan Wakaf Indonesia atau BWI melalui Wakil Sekretaris BWI Fahru Roji menjelaskan ada 3 tujuan wakaf. Yang pertama, wakaf tujuan ibadah, di mana memiliki tujuan demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan pahala yang terus mengalir. Yang kedua, wakaf tujuan sosial. Wakaf tujuan sosial memiliki beberapa tujuan, di antaranya menyediakan fasilitas umum, sarana dan kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, pengembangan SDM, atau pemberian beasiswa. Dan yang ketiga, wakaf tujuan ekonomi. Wakaf tujuan ekonomi juga memiliki beberapa tujuan, yaitu permodalan, lapangan pekerjaan, mengatasi kemiskinan, meningkatkan ekonomi umat, dan mengurangi beban anggaran negara. Secara tradisional, wakaf hanya dikenal demikian sederhana, yakni seputar masjid, madrasah, dan makam. Tetapi seiring perkembangan zaman, alangkah baiknya dilakukan inovasi agar harta wakaf lebih produktif. Bagaimana caranya agar inovasi wakaf bisa dilakukan? Berikut strategi pengembangan inovasi wakafpreneur melalui 5C. Yang pertama, campaign atau kampanye, meliputi kampanye atau sosialisasi dan literasi tentang wakaf. Lebih dikenal dengan edukasi wakaf, dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Edukasi wakaf harus menyasar baik anak-anak muda atau milenial maupun generasi tua.
Program ini hendaknya dikelola secara daring melalui media sosial atau secara langsung seperti seminar dan juga kampanye wakaf ke sekolah. Yang kedua, create atau menciptakan, yaitu program untuk mendukung ekosistem wakaf. Program ini antara lain membuka kolaborasi dengan Wakafpreneur Bootcamp, serta menciptakan talenta yang mampu mengembangkan program atau aplikasi menarik melibatkan user experience untuk mencari berbagai produk wakaf kreatif dengan mengembangkan talenta di bidang teknologi dan inovasi wakaf. Yang ketiga, konversi, yakni program untuk membuat aset-aset yang belum produktif lebih produktif lagi. Dibutuhkan keberanian dan kemampuan pengelolaan atau manajemen wakaf yang profesional. Yang keempat, ada kompeten. Strategi kompeten ini diproses melalui pembangunan kapasitas agar nazir dipercaya. Ini bisa dilakukan dengan pelatihan agar kualitas nazir meningkat dalam manajemen wakaf, mentoring dan coaching tentang wakaf, seperti meningkatkan pengetahuan syariah dan kemampuan manajemen keuangan, branding, dan pelaporan serta akuntansi wakaf. Yang terakhir, comply atau taat regulasi, di mana program untuk memadukan keempat strategi sebelumnya agar sesuai peraturan tentang wakaf. Nazir wajib memahami inovasi wakaf, tapi tetap sesuai koridor perundang-undangan. Peranan wakafpreneur dalam pengembangan literasi tentang wakaf di lingkungan kampus dapat dilakukan dengan berbagai hal. Yang pertama, diadakannya kajian-kajian ilmiah seputar wakaf. Yang kedua, penyelenggaraan kuliah umum seputar wakaf dengan pemateri yang mumpuni dan pakar di bidang wakaf. Yang ketiga, pembentukan small group discussion atau SGD. Gerakan mahasiswa sadar wakaf, jika digarap secara serius, akan melahirkan wakafpreneur muda yang siap berkontribusi dalam pembangunan negara, siap memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan wakaf, dan pada akhirnya Indonesia dapat menjadi negara yang unggul dalam sistem ekonomi syariah di dunia. Oke guys, thank you for watching. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.